Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang page number. Cuman sebelum kita masuk ke page number, terlebih dahulu kita perlu mengenal yang namanya header dan footer. Kenapa perlu mengenal header dan footer? Page number nanti akan ditempatkan di header sama footer dari dokumennya. Sekarang apa itu header? Header sendiri itu adalah bagian margin, atas margin dari sebuah dokumen. Kemudian footer itu adalah bagian bawah marginnya. Jadi uh, header ini memiliki kegunaan sebagai apabila kalian misalkan mengisi header, itu akan muncul di tiap halaman dokumen yang kalian buat. Kemudian footer bagaimana? Footer juga demikian. Ketika kalian mengetik di bagian footernya, itu akan muncul di setiap halaman di dokumen tersebut. Oke, di video kali ini kita akan coba membuat page number. Tapi page number ini kita akan membuatnya dengan berbagai tipe. Contohnya misalkan kayak begini. Mungkin teman-teman sering membuat makalah di tempat kuliah atau di SMA. Kadang kalian membuat makalah dengan membedakan file sampul dengan file daftar isi, kemudian beda lagi dengan file bab 1 dan seterusnya. Page number kali ini akan membuat kita lebih mudah untuk membaca makalahnya, karena kita akan menggabungkan antara sampul, daftar isi, kemudian bab 1 dan seterusnya. Oke, lebih lanjut kita masuk ke Microsoft Word-nya. Oke, kita sudah masuk di Microsoft Word-nya. Sekarang kita cari tahu dulu yang mana header, yang mana footernya. Jadi ini adalah headernya dan ini adalah footernya. Jadi bagian atasnya itu adalah header, sedangkan bagian bawahnya adalah footer. Untuk memberi contoh dalam sebuah makalah, kita coba mengetik saja di sini adalah sampul misalkan. Sampul. Jadi halaman pertama itu adalah sampul dengan ukuran misalkan gini, untuk membuat gampang dibaca. Oke, dia modelnya seperti ini, sampul. Kemudian kita ping dulu ini supaya enak. Oke, kita kecilin. Oke, ini sampul. Misalkan ini sampul di halaman 1. Kemudian halaman 2 biasanya itu adalah pengantar. Kemudian daftar isi. Selanjutnya adalah misalkan bab 1, kemudian bab 2 dan seterusnya. Oke, kita coba dengan ini dulu. Pertama-tama bagaimana kita membuat halamannya dulu. Oke, cara membuat halaman itu sangat mudah. Kalian tinggal mengetik insert, terus cari page number. Jadi cari page number. Ini dia page number. Kalian bisa memilih posisi page number, posisi halamannya dengan memilih ketiga ini. Misalkan kalian mau di atas, kalian pilih top. Kemudian kalau mau di bawah, kalian pilih bottom. Saya biasa pakai bagian bottom sebelah kanan. Oke, saya coba masukkan. Di sini secara otomatis halamannya akan muncul. Di sini halaman 1, halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang bagaimana membuat halaman ini menjadi berbeda? Karena biasanya di sampul itu tidak memiliki halaman, sedangkan di halaman 2 itu di sini dia bukan angka tetapi Romawi. Kemudian masuk ke bab 1, di sini ada halaman 1. Bagaimana cara mengubahnya? Oke, yang pertama kalian klik posisikan kursor di bagian footer halaman 1. Kemudian untuk membuat halaman ini tidak tidak muncul, kalian bisa mencentang di desain, terus difference first page. Ini gunanya untuk membuat membuat halaman pertama berbeda dengan halaman selanjutnya. Contohnya misalkan kalian mengetik di sini, misalkan nama, ini tidak akan muncul di footer halaman kedua ketika kalian mencentang difference
first page-nya. Kalau misalkan saya melepaskan difference first page-nya, ketika saya mengetik nama di sini, maka di setiap halaman akan muncul nama, begitu. Jadi kegunaannya difference first page ini untuk membedakan halaman pertama dengan halaman selanjutnya. Oke, jadi kita di sini centang difference first page-nya. Kita centang. Jadi kita centang terus kosongkan. Maka di sini halaman sampulnya sudah tidak memiliki halaman. Jadi tulisan halamannya sudah tidak ada dan kata pengantar sudah masih halaman 2. Oke, tidak masalah di sini. Sekarang bagaimana caranya mengubah halaman ini menjadi angka Romawi? Caranya itu kalian masuk kembali ke desain, terus cari page number, kemudian format page number. Di sini kalian bisa melihat number format. Number format ini kalian bisa memilih apakah kalian mau menggunakan huruf ataukah Romawi. Di sini kita kan pakai Romawi, jadi kita pilih yang ini. Oke, terus tekan OK. Secara otomatis footer menjadi halaman 2 tetapi Romawi. Terus di sini halaman 3 di daftar isi. Selanjutnya di bab 1 adalah halaman 4. Ini yang kembali menjadi masalah. Ini menjadi halaman 4. Bagaimana caranya agar ini menjadi halaman 1? Itu pertanyaannya. Oke, untuk membuat ini jadi halaman 1, kalian tinggal menambahkan yang namanya break. Oke, jadi cara menggunakan break itu kalian bisa posisikan kursor di posisi paling bawah halaman yang masih Romawi. Di sini Romawi kan? Di sini Romawi 3. Ini adalah Romawi terakhir karena di sini sudah menjadi angka. Caranya posisikan kursor di bagian terakhir, kemudian tekan kemudian klik layout, terus break, terus next page. Jadi layout, break, next page. Ketika kalian membuat break tersebut, kursornya akan pindah ke halaman berikutnya. Ini tandanya breaknya sudah jalan. Tanda berikutnya yang bisa kalian lihat adalah di sini kalian bisa lihat footer section 1. Di sini footer section 1. Ketika dia pindah ke bab 1, dia sudah berubah menjadi section 2. Artinya footer di bagian bab 1 ini sudah terreset kembali. Jadi kita bisa men-setting kembali footer di bagian sini. Pertanyaannya, kenapa halaman di bab 1 hilang? Oke, untuk memunculkan halamannya, kita sebelumnya sudah tahu cara untuk menghilangkannya dengan cara mencentang. Secara otomatis ketika kita ingin memunculkannya kembali, kita tinggal menghilangkan centang di difference first page. Tapi jangan lupa untuk pindahkan kursornya ke section 2 dulu, footer section 2 nya, atau di bab 1 nya. Kemudian kalian bisa mencentang hilangkan centang difference first page nya. Kita bisa lihat kenapa masih Romawi. Kalau itu kan kita sudah bisa sebelumnya bagaimana men-setting angka jadi Romawi. Sekarang kita setting kembali, tapi posisikan kursornya di sini. Jadi page number, terus format page number, kemudian pilih lagi angka. Ketika kita klik OK, maka yang muncul adalah halaman 4, bukan halaman 1. Di mana masalahnya? Di sini sudah benar ini adalah angka, sedangkan di sini adalah Romawi. Sekarang kita harus rubah ini menjadi angka 1. Oke, caranya adalah dengan kembali membuka page number, terus format page number. Di sini ada tulisan page numbering. Di sini continue from preview section. Ini maksudnya ini ketika kalian tandai ini atau centang yang ini akan membuat halamannya akan berlanjut di section sebelumnya. Section sebelumnya itu kan section 1. Section 1 itu terakhir halaman 3. Ketika ini dicentang, otomatis dia akan melanjutkan ke halaman 4. Sekarang bagaimana caranya membuat menjadi halaman 1? Caranya adalah dengan mencentang start at. Jadi kalian start at, jadi kita mulai dari halamannya ini. Halamannya mulai dari misalkan 1, terus tekan OK. Kalian bisa melihat ini sudah menjadi halaman 1. Sini halaman 2. Ini mungkin akan sangat memudahkan kalian ketika kalian nanti membuat sebuah makalah. Kelebihan
utama dari ketika kalian menggunakan satu dokumen untuk makalahmu adalah ketika kalian ingin membuat daftar isi, itu akan lebih mudah. Misalkan kalian mau membuat daftar isinya, ini akan mudah dengan memanfaatkan fitur yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Fitur ini adalah heading. Kalian mungkin sudah pernah menggunakannya. Heading ini adalah ada di home. Jadi ini home, ada heading. Pertama-tama kita harus men-setting headingnya dulu. Misalkan kita menggunakan heading 1. Silahkan diklik kanan, terus tekan modify. Di sini kalian bisa menentukan bentuk headingnya. Jadi di sini biru harusnya hitam. Terus fontnya di sini 71 kita ubah jadi 71. Terus calibre like center, oke. Tebal. Ini kita bisa tekan oke. Jadi headingnya sudah berubah, heading satunya sudah berubah. Kita tinggal memblok yang isi daripada daftar isinya. Misalkan ini sampul, saya blok sampul, kata pengantar, ini kan masuk daftar isi. Terus daftar isi juga masuk, bab 1, bab 2. Kita sudah memblok semuanya. Semuanya sudah terblok. Kita tinggal klik heading. Setelah heading sudah terklik, kita bisa kembali ke daftar isi karena kita ingin menampilkan daftar isinya di sini. Bagaimana cara menampilkan daftar isinya? Caranya adalah dengan mengklik reference, terus pilih table of content, terus pilih terserah kalian nanti mau pilih yang mana. Ini cuman modelnya, saya misalkan pilih yang nomor yang pertama. Secara otomatis yang kita blok tadi, yang kita tandai tadi sebagai header atau heading, dia akan langsung muncul sebagai daftar isi di halaman ini. Jadi dia langsung muncul sampul di halaman 1, kata pengantar di halaman 2. Sekarang bagaimana selanjutnya? Sebelumnya kita telah belajar tentang tabulasi, jadi kita bisa mengatur posisi yang ini. Misalkan kayak begini, kita ingin membuat titiknya sampai di sini supaya ini lebih rapi. Kita bisa menambahkan satu tab stop lagi di sini. Jadi, misalkan di sini kita tambahkan tab stop. Cara untuk settingnya, kalian bisa klik 2 kali, klik kanan 2 kali. Kalian bisa klik kanan 2 kali. Dia akan muncul tab ini. Kalian bisa mengatur ini kan 625 berarti yang ini 625 kita setting dia memiliki titik, terus oke. Maka dia muncul titiknya sampai di tab stop yang ini. Selanjutnya di tab lagi ini harusnya tidak memiliki titik, jadi kita harus kembali men-setting yang ininya, tab stop yang keduanya. Tab stop yang kedua itu 649, klik dulu 649 nya, terus hilangkan titiknya. Di sini titiknya sudah hilang, tinggal kalian tap lagi kembali. Ini bisa dengan gini. Di sini tap, kalian bisa format painter, klik 2 kali, terus ini di copy, ini di copy di sini. Oke. Bisa tinggal tap, terus tap. Ini membuat lebih rapi daftar isinya. Kelebihan daripada menggunakan heading ini, kadang ketika kita membuat sebuah makalah, kita melupakan untuk ada mungkin isi daripada makalah. Misalkan di bab 1 saya masih menambahkan misalkan bab 1 1 halaman. Jadi hal ini membuat bab 1 menjadi 2 halaman misalkan kayak gini. Bab 1-nya menjadi 2 halaman. Jadi bab 1 halaman 1, bab 2-nya itu masih bab 1. Hal ini biasa ketika kita menggunakan daftar isi secara manual. Ini akan membuat kita harus mengedit daftar isinya. Dengan fitur header ini, kalian tinggal menekan update table. Ketika kalian klik ini update table, maka akan muncul jendela update page number only. Kalian bisa tekan OK. Hal ini membuat halaman menjadi berubah. Jadi ini mungkin akan memudahkan kalian dalam membuat daftar isi
dan memudahkan kalian untuk memprintnya nanti. Ini kelebihan daripada menggunakan fitur ini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tombol loncengnya dinyalain ya guys. Selamat menikmati.